Memanfaatkan situasi penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19, 4 pria bersenjata merampok toko emas di Pasar Kemiri, Kembangan, Jakarta Barat. Puluhan perhiasan berbahan perak dan emas senilai 400 juta rupiah berhasil dibawa komplotan perampok. Dari hasil pemeriksaan saksi dan olah TKP, pelaku diduga berjumlah 4 orang dengan menggunakan masker dan senjata api. Polisi menduga para pelaku memanfaatkan situasi di tengah pandemi corona, di mana penggunaan masker merupakan hal wajar, ditambah kondisi yang cukup sepi akibat masa tanggap darurat. Supaya para pelaku cepat tertangkap, karena yang bersangkutan menggunakan momen sedang ada musibah begini di mana semua orang menggunakan masker. Jadi dia menggunakan masker oleh penjaga dan masyarakat sekitar dianggap wajar gitu. Ya. Masih memanfaatkan situasi pandemi corona, pencurian kotak amal terjadi di Petukangan Utara, Jakarta Selatan saat sebagian warga memilih beribadah di rumah. Aksi tersangka pelaku diketahui dari rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik saat ia mengambil kotak amal masjid. Tersangka yang didatangi warga kemudian mengaku sebagai orang dalam pemantauan atau ODP kasus corona. Warga dan anggota polisi tak berani mendekat, apalagi pelaku mengancam menularkan virus corona kepada warga yang mencoba menangkapnya. Tujuannya waktu pertama saya tanya, dia bilang cuma numpang ngecas. Numpang ngecas karena dia datang ke rumah temannya, dia bilang gak sudah maju kunci pintu. Tapi anehnya saya datang kontakan itu, orang kenal saya semua. Gitu. Warga sini, Pak? Bukan, dia ngakunya anak atau anak abang. Dia tinggal di mana di sini, Pak? Selama dia bilang datang ke rumah temannya, tapi rumah temannya pun nggak jelas tadi sudah datangnya. Sementara itu, sekelompok orang membuat coretan provokatif di kota Tangerang, Banten terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona. Polisi telah menangkap sejumlah orang yang rata-rata masih berusia muda. Terakhir, polisi menangkap orang yang mengaku ketua anarko-sindikalis. Pelaku ditangkap atas kasus pencurian helm polisi dan pemerasan terhadap pengemudi di lingkungan Polda Metro Jaya. Polisi membeberkan sejumlah nama yang memiliki posisi dalam keanggotaan anarko-sindikalis Indonesia. Kelompok ini diburu polisi setelah melakukan beberapa aksi provokasi di sejumlah wilayah. Tak hanya itu, mereka juga melakukan vandalisme yang berisikan provokasi. Saya adalah A1. Saya ketua anarko-sindikalis Indonesia. Dengan tujuan tatanan dunia baru tanpa pemerintahan. Saya punya A1 adalah saya punya A2. Menyikapi maraknya kejahatan selama masa pandemi corona, polisi telah menyiapkan beberapa skema pengamanan, seperti melakukan patroli rutin di titik-titik rawan tindak kejahatan jalanan. Di sisi lain, kewaspadaan terhadap aksi kejahatan juga harus ditingkatkan warga Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Kewaspadaan terhadap aksi kejahatan tentunya harus selalu kita miliki, namun ternyata memang harus ditingkatkan, khususnya untuk daerah-daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar, seperti yang Anda lihat tadi dalam beberapa kasus. Karena ada saja oknum dan pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, bagaimana kita bisa mewaspadai dan mengantisipasi tindakan kejahatan di masa pandemi corona dan di masa PSBB ini? Kita akan bahas, sudah tersambung melalui sambungan telepon. Ini dua narasumber saya. Yang pertama ada psikolog forensik Mas Reza Indragiri, serta juga bergabung bersama kami Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra melalui sambungan telepon keduanya. Selamat pagi Mas Reza dan juga Mas Asep. Selamat pagi Mas Moti, selamat pagi Pak Asep. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Asep terlebih dahulu. Pak Asep, ini kita sering menerima melalui grup WhatsApp kah ataupun melalui media sosial bahwa kejahatan semakin marak. Ini mungkin kita mau meluruskan apakah benar dari kepolisian sendiri mendeteksi memang ada peningkatan pelaku kejahatan atau tindak kejahatan. Salah satu alasannya seperti yang tadi diungkap di dalam paket kami sebelumnya, karena memakai masker sehingga melihat orang kemana-mana memakai masker menjadi wajar, padahal ada yang menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, Pak Asep. Ya, Mas Dimoti, saya akan memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan tadi itu yang diawali dengan dua analisis ya. Pertama bahwa
persepsi publik saat ini tentang situasi Kamtibmas, khususnya kejahatan, ini dipengaruhi setidaknya ada 3 faktor. Yang pertama tadi adalah pandemi COVID-19, yang dimana dipersepsikan bahwa akibat dari pandemi 19, kemudian COVID-19 maksud saya, kemudian ada PSBB, lalu berimbas kepada persoalan ekonomi. Kemudian yang kedua, adanya program asimilasi dan juga integrasi NAPI yang berjumlah kurang lebih 36.000 sekian. Betul. Ya. Nah, yang ketiga ini Mas Timothy, ini juga yang sangat berbahaya bahwa banyak sekali berita-berita bohong atau hoax ya yang berada di media sosial. Salah satu buktinya adalah ketika Polres Jakarta Utara mengungkap kasus viral satu berita hoax, di mana saat itu disampaikan dalam berita hoax itu adanya korban kejahatan begal. Namun setelah ditelusuri faktanya adalah yang dia videokan itu merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Nah, ini yang kemudian menimbulkan penguatan persepsi pada masyarakat bahwa terjadi atau maraknya kejahatan. Kemudian yang kedua Mas Timothy dalam kajiannya bahwa diawali tadi ada beberapa tayangan aksi kejahatan, itu merupakan bagian yang menjadi perhatian publik. Namun demikian Mas Timothy, izinkan kami juga menyampaikan data tentang gangguan kriminalitas pada minggu ke-13 dan 14. Bahwa sesungguhnya pada minggu ke-13 ini, kejahatan yang terjadi di seluruh Indonesia, di mana kejahatan itu sudah termasuk di dalam beberapa rumpun kejahatan, seperti kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontingensi. Pada minggu 13 ini, sejumlah 4.051, dan pada minggu ke-15, 3.567. Ini artinya bahwa ada penurunan angka kejahatan sebesar 11,95%. Lalu kita hubungkan dengan minggu ke-15 ini Mas Timothy, ada 3.413. Jika dibandingkan dengan minggu ke-14, ada penurunan angka kejahatan itu 4,32%. Jadi secara umum sebenarnya kondisi kita itu dalam kondisi aman dan terkendali, meskipun tadi kita akui ada beberapa kejadian yang menjadi perhatian publik. Begitu Mas Timothy. Berarti secara data yang tadi Anda berikan, kalaupun ada kenaikan penurunan, tidak ada yang signifikan seharusnya, paling tidak secara jumlah kejahatan itu sendiri ya. Tidak seperti yang selama ini mungkin publik dapatkan melalui grup-grup mereka maupun media sosial. Tidak ada yang signifikan begitu peningkatannya ya? Ya, betul Mas Timothy. Sekali lagi secara statistik kepolisian seperti itu. Namun memang seperti yang disampaikan oleh Kompas tadi, ada beberapa kejahatan yang menjadi perhatian publik. Tapi sekali lagi statistik kepolisian kita menunjukkan justru di minggu ke-13, 14, dan 15 itu terjadi penurunan terhadap angka kejahatan. Baik, saya ke Mas Reza. Mas Reza, kita sudah mulai sering berbicara bahwa pandemi corona ini sudah mulai membawa dunia kita ke new normal. Sesuatu yang tadinya normal tidak lagi menjadi normal, sesuatu yang tadi tidak normal menjadi normal. Jadi ada perlakuan, kebiasaan yang berbeda di tiap kita selama menjalani atau melewati pandemi ini. Nah, menurut Mas Reza, apakah memang dari sisi pelaku kejahatan maupun tindak kejahatan ini pun ada yang sudah mulai menyesuaikan dengan situasi pandemi corona maupun PSBB, jadi menunggangi hal ini? Sebelum menjawab pertanyaan itu, Bang Timothy, izinkan saya untuk berterima kasih dulu untuk institusi Polri dan seluruh institusi penegakan hukum yang tetap standby, tetap siaga untuk melayani masyarakat. Saya terus menyemangati teman-teman Polri untuk bekerja maksimal dalam rangka memastikan masyarakat terlindungi. Semangat itu selalu saya bangun. Namun kegetirannya adalah tentu saja yang punya data solid adalah teman-teman di kepolisian. Namun di atas kertas ya, hitung-hitungan di atas kertas, kita memiliki sebuah pembenaran untuk bernalar bahwa masa atau musim pandemi seperti sekarang memang boleh jadi relatif lebih tinggi resiko masyarakat untuk menjadi korban kejahatan. Bagaimana itu Mas Reza? Penjelasan pertama begini. Ketika kemudian kepada masyarakat dilakukan pembatasan ruang gerak, pembatasan aktivitas termasuk aktivitas untuk mencari nafkah, maka boleh jadi
sebagian masyarakat akan merasa mengalami kesulitan lebih daripada biasanya dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kita istilahkan ini sebagai kondisi yang rentan bagi munculnya atau meruyaknya frustrasi. Nah, kita terkenang pada teori klasik, teori yang disebut sebagai teori frustrasi agresi. Kalau orang mengalami frustrasi, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan mengambil jalan keluar lewat cara-cara yang melanggar hukum, lewat cara-cara agresi. Kalau kemudian frustrasinya disebabkan oleh kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena sumber daya itu yang tertutup, karena uang itu yang tidak tersedia, maka kita punya alasan untuk khawatir bahwa kemudian sebagian masyarakat yang mengalami kondisi kejiwaan sedemikian rupa akan kemudian menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk mendapatkan uang atau untuk mendapatkan sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Tapi ini hitung-hitungan kertas yang saya sekali berharap ini tidak menjadi kenyataan. Oke, berarti yang Anda tekankan di sini adalah bahwa ada situasi yang bisa saja kita alami kalau memang tidak diantisipasi, begitu ya sebenarnya? Pak. Jadi hitung-hitungan di atas kertas seperti itu. Empirisnya seperti apa, situasinya di lapangan seperti apa. Sekali lagi, saya membangun optimisme teman-teman di kepolisian bersinergi dengan seluruh lembaga lainnya bisa mengantisipasi hal tersebut. Oke. Kalau dari kedua, Mas. Ya, Mas Reza. Kalau Mas Timothy. Ya, silakan dilanjutkan, Mas Reza. Nah, catatan kedua begini. Kita tampaknya sejauh ini sebatas berbicara tentang jenis kejahatan, yaitu kejahatan properti. Kejahatan untuk mendapatkan manfaat tertentu, yaitu properti, harta benda, uang, dan sejenisnya. Kita harus waspada. Kenapa? Ketika masyarakat di waktu-waktu belakangan ini semakin mengandalkan media daring, baik itu untuk komunikasi personal, baik itu untuk kepentingan finansial, untuk belanja online misalnya, ada kerentanan yang terbuka di situ. Ini sebetulnya sudah mulai ditangkap tanda-tandanya di sejumlah negara. Kerentanan seperti apa tuh, Mas Reza? Pencurian identitas pribadi, misalnya pencurian nomor kartu kredit, kemudian aksi peretasan, dan juga mencuri password itu sudah mulai ditangkap, tanda-tandanya meningkat dari sebelumnya di sejumlah negara. Di Indonesia seperti apa saya tidak tahu, itu kembali ke teman-teman di kepolisian. Ya, ini saya katakan adalah situasi yang disebut sebagai rentan kejahatan di musim pandemi, boleh jadi tidak hanya sebatas pada kejahatan properti, tapi juga kejahatan via daring. Karena meningkatnya transaksi daring begitu ya, Mas Reza? Betul. Yang ketiga, Mas Timothy, pornografi itu kan menurut saya bertentangan dengan hukum. Tapi boleh percaya, boleh tidak. Dalam masa pandemi seperti sekarang, ternyata tingkat kunjungan ke situs-situs pornografi, tingkat konsumsi produk-produk pornografi via online juga meningkat. Nah, kita sungguh-sungguh tidak berharap kemudian situasi semacam ini dimanfaatkan lebih jauh oleh para predator seksual, terutama sekali yang mengincar anak-anak kita. Ketika anak kita kemudian lebih sering lagi menggunakan internet daripada biasanya, dan di luar sana ada predator seksual yang siap-siap untuk meneropong dan memangsa mereka. Jadi ada 3 jenis kejahatan, Mas Timothy, yang mudah-mudahan bisa menjadi perhatian Pak Asep dan seluruh teman-teman di Polri. 1, kejahatan properti, perampokan kah, maling kah, curi kah, begal kah, dan seterusnya. Yang kedua adalah kejahatan, barangkali bisa disebut sebagai kejahatan ekonomi ya, karena pencurian nomor kartu kredit, dan seterusnya. Yang ketiga adalah kemungkinan aksi kejahatan seksual, eksploitasi seksual terhadap anak, juga memanfaatkan media online. Saya mau cek ke Pak Asep, saya nggak tahu apakah Pak Asep secara spesifik ya, kalau tadi Pak Asep sudah memiliki angka secara nasional, tapi secara spesifik yang menarik poin kedua tadi Pak Asep, apakah benar kejahatan daring ini juga ada peningkatan? Karena dari logika yang diberikan oleh Mas Reza tadi, memang terus terang mungkin karena kita mengalami sendiri, saya sendiri mengalami bahwa transaksi daring itu menjadi lebih sering karena tidak lagi bisa datang fisik, entah itu transfer, entah pembelian, dan lain-lain, sehingga melakukannya secara daring. Adakah data tersebut sudah Anda miliki, Pak Asep? Ya, Mas Timothy, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu dan juga penghargaan kepada Mas Reza yang tadi sudah menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian. Dan hal ini tentunya akan menjadi sebuah semangat bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat.
Ya, Mas Timothy, ada beberapa yang kita menjadi titik perhatian ya, titik tekan atau fokus pada pihak kepolisian ini terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Kejahatan-kejahatan yang terjadi tadi secara konvensional terjadi seperti yang sudah disampaikan tadi di tayangan awal, tetapi pada konteks yang lain ketika PSBB diberlakukan, lalu daring atau belanja online ini semakin meningkat, di situ juga ada sebuah celah para pelaku kejahatan melakukan aksinya. Contohnya beberapa hal yang sudah pernah diungkap oleh pihak kepolisian, penipuan, penjualan masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Nah, ini juga merupakan bagian yang menjadi perhatian kita. Beberapa tempat itu juga terjadi. Nah, satu hal yang menjadi hal yang menarik tadi disampaikan oleh Mas Reza bahwa untuk pengguna jasa ya kaitan dengan pornografi tadi, maksud saya online itu juga meningkat. Nah, ini juga menjadi sebuah sorotan bagi pihak kepolisian. Karena tentunya dengan aksi seperti itu memberikan sebuah potensi adanya tadi kejahatan-kejahatan seksual, contohnya predator terhadap anak-anak. Di mana sebelum terjadi PSBB ini, kejahatan atau predator terhadap anak itu juga cenderung ada peningkatan secara statistik. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita bahwa kita juga nanti akan menindaklanjuti ini bekerjasama dengan Kominfo, ya, bagaimana kita mengawasi adanya jasa-jasa online yang terkait dengan penyediaan pornografi tersebut. Kita bisa berkoordinasi lebih lanjut untuk melaksanakan hal yang bersifat prosedural, ya, yang legal, untuk bisa membatasi bahkan meniadakan ya situs-situs yang berbau pornografi seperti itu. Seperti itu, Mas Timothy. Pak Asep, khusus untuk yang poin ketiga bahwa banyaknya hoax yang beredar juga yang justru bukannya berkontribusi pada kewaspadaan masyarakat, tapi hanya membangun paranoia masyarakat terhadap kondisi di sekitarnya. Apakah akan ada penindakan atau sudah ada penindakan yang tegas terhadap hal ini atau mereka yang menyebarkan hal ini? Ya, Mas Timothy, sebagaimana perkembangan informasi teknologi di era sekarang ini, maka kejahatan dunia maya atau cybercrime ini menjadi perhatian juga bagi pihak kepolisian. Bahkan ini menjadi sebuah prioritas. Kita telah melakukan upaya-upaya mulai dari kegiatan yang bersifat preventif sampai kepada penegakan hukum. Kita tahu bahwa di era atau di masa pandemi COVID-19 ini, beberapa yang kita temukan berdasarkan patroli siber kita itu ada hoax-hoax yang memang mempunyai tujuan-tujuan yang tidak baik dalam artian mengganggu Kamtibmas kita. Sampai dengan hari ini, Mas Timothy, kita telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap kurang lebih 80 kasus penyebaran hoax ini, yang semuanya terkait dalam penanganan dan penanganan penyebaran daripada COVID-19. Nah, itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Jadi kita menilai dari hasil patroli siber itu, kemudian kita terus melakukan tindakan-tindakan dengan maksud supaya ini tidak sampai menjadi konsumsi publik. Nah, kalau sudah menjadi sebuah konsumsi publik, maka persepsi yang timbul di publik ini akan sangat tidak kondusif dalam rangka kita menjaga situasi Kamtibmas. Demikian, Mas. Pak Asep, mungkin boleh ingatkan pada kami, pada pemirsa juga, Pak Asep, karena mungkin kita tidak menciptakan hoax tersebut, tapi kita menyebarkannya. Kita mendapatkan, itu membuat kita takut, akhirnya kita menyebarkannya tanpa bertanggung jawab terhadap isinya. Begitu. Mungkin boleh diingatkan juga, Pak Asep, apa yang akan dihadapi oleh mereka yang bahkan tidak menciptakan, tapi ikut menyebarkan hoax-hoax yang justru membangun ketakutan di tengah masyarakat ini. Ya, Mas Timothy, secara umum kami ingin menyampaikan bahwa dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, tentunya semua mari kita bersama-sama secara disiplin melaksanakan apa yang telah menjadi anjuran pemerintah. Tentunya dalam PSBB kita harus mentaati bagaimana ketentuan yang berlaku, protokol penanganan COVID-19 kita patuhi, dan kemudian bagaimana physical distancing juga kita harus taati. Dan yang tidak kalah penting tadi, bahwa saat ini masyarakat kan banyak berdiam di dalam rumah karena kaitan dengan PSBB tadi. Nah, kecenderungan penggunaan internet juga semakin meningkat. Untuk itu ada relevansinya dengan
tadi yang disampaikan Mas Timothy, persoalan hoax. Untuk itu kami menghimbau bahwa mari bijak ya kita membaca dan juga melihat apa berita yang berada di gadget kita masing-masing. Kita tentunya harus menelar apa yang disampaikan oleh pemberitaan-pemberitaan yang ada pada beberapa aplikasi. Dan kita tidak mudah untuk melakukan share. Nah, ini tentunya kita harus saring terlebih dahulu sebelum kita sharing kepada yang lain. Mengapa demikian? Karena Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, dalam aspek penegakan hukum, tidak hanya kreator saja yang bisa dilakukan penindakan, tetapi juga penyebar daripada berita hoax itu juga bisa dalam potensi orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Jadi, tentunya dalam hal ini, mari bersama-sama sekali lagi kita bijak dalam menggunakan medsos kita dan tidak mudah untuk menyebarkan berita yang kita sendiri masih dalam sebuah keraguan. Sementara ini hasil penelitian, mengapa kita sering terjadi seperti itu, pertama adalah kita lebih cenderung ingin menjadi orang yang tampil pertama atau orang pertama ingin menyampaikan berita tersebut. Yang kedua, kemampuan literasi kita juga masih sangat rendah. Jadi dua faktor ini sangat mempengaruhi bagaimana kemudian penyebaran hoax itu menjadi masif. Demikian Mas. Tapi harus diingat bahwa memang ada hukumannya juga untuk hal tersebut. Kita akan jeda sebentar, Pak Asep dan Pak Reza. Nanti saya juga mau ke Pak Reza, ingin tahu bagaimana sebenarnya interkoneksi antara ketakutan masyarakat yang saat ini nyata terhadap COVID-19 atau virus corona. Apakah ada korelasinya dengan ketakutan yang timbul karena banyaknya berita-berita kejahatan atau kriminal yang beberapa diantaranya bahkan adalah hoax, sehingga saling memperburuk begitu nuansa di tengah masyarakat. Tapi kita akan jeda sebentar, nanti saya akan ke Mas Reza usai jeda berikut ini dan juga ke Pak Asep sesaat lagi.